seperti jodoh dan siap balaskan dendam. Hasil undian Liga Champions Eropa, Manchester City ketemu tim abal-abal asal Spanyol ini. Wah, siapa emangnya? Begini penjelasannya. Wah, bisa menggemparkan publik Manchester. Ini bisa-bisa Pep Guardiola temui Bruno Fernandes hari ini untuk ditebus kontraknya dari Manchester United sebagai tandem Rodri di lini tengah, juga sebagai pengganti KDB di kontrak 3 tahun ke depan dengan gaji 20 miliar per bulan. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu oke. Penasaran? Simak video sampai selesai. Rasa emosional tak terhindarkan lagi. Kevin De Bruyne akan kembali ke Etihad Stadium. Wah, untuk pertandingan apa memangnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Manchester City kini dalam negosiasi membajak target Chelsea untuk bintang spektakuler senilai 1 triliun rupiah berinisial FL. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Yuk, buat kamu yang ngaku fans Manchester City sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih, semoga kita juara. Seperti jodoh dan siap balaskan dendam. Hasil undian Liga Champions Eropa, Manchester City ketemu tim abal-abal asal Spanyol ini. Wah, siapa emangnya? Begini penjelasannya. Real Madrid kembali dipertemukan dengan Manchester City di Liga Champions musim 2025-2026, menandai pertemuan ke-6 beruntun antara kedua tim dalam 6 musim terakhir. Undian fase grup Liga Champions yang digelar di Monaco menghasilkan lawan-lawan berat bagi Madrid, yaitu Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco, Liverpool, Benfica, dan Kairat. Menariknya, ini adalah kali pertama sejak musim 2012-2013 Madrid bertemu City di fase awal kompetisi setelah sebelumnya selalu bertemu di fase gugur. Secara keseluruhan, Madrid dan Manchester City telah bertemu sebanyak 19 kali di Liga Champions, dengan Madrid meraih 5 kemenangan, 5 imbang, dan Manchester City memenangkan 4 laga. Statistik ini menunjukkan persaingan ketat antara kedua klub yang diprediksi akan kembali berlangsung sengit musim ini. Emilio Butragueño, legenda Madrid yang kini menjabat sebagai direktur, mengakui bahwa menghadapi Manchester City selalu menjadi tantangan besar karena kualitas tinggi The Citizens. Selain City, Butragueño juga menyebut Liverpool sebagai lawan terberat Madrid di fase grup. Ia menilai kedua tim Inggris tersebut berada di level papan atas Eropa dan Madrid harus tampil maksimal untuk bisa mengalahkan mereka. Butragueño mengatakan, kami telah beberapa kali menghadapi Liverpool dan mengenal mereka dengan baik. Mereka adalah tim papan atas dan pertandingan melawan mereka serta City akan menjadi tontonan fantastis bagi penggemar. Kami harus bermain di level sangat tinggi untuk meraih kemenangan. Pertandingan grup ini diyakini akan sangat kompetitif dan penuh tensi tinggi, memperlihatkan kualitas terbaik sepak bola Eropa.
Wah, bisa menggemparkan publik Manchester. Ini bisa-bisa Pep Guardiola temui Bruno Fernandes hari ini untuk ditebus kontraknya dari Manchester United sebagai tandem Rodri di lini tengah, juga sebagai pengganti KDB di kontrak 3 tahun ke depan dengan gaji 20 miliar per bulan. Jadi tuntutanku usai statistiknya begitu oke. Penasaran? Simak video sampai selesai. Manchester City saat ini menjadi salah satu tim terkuat di Liga Inggris dan Eropa, terutama berkat ketajaman Erling Haaland yang terus mencetak gol. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lini serang, The Citizens sangat disarankan mendatangkan playmaker kelas dunia seperti Bruno Fernandes. Fernandes menunjukkan performa impresif musim ini dengan mencatat 12 assist dalam 20 pertandingan Liga Inggris, rata-rata 0,6 assist per laga. Ia juga berhasil menciptakan 45 peluang berbahaya atau sekitar 2,25 peluang per pertandingan, menegaskan kemampuan visinya dalam membuka pertahanan lawan lewat umpan-umpan akurat. Keakuratan umpan Fernandes di zona penyerangan mencapai 85%, termasuk umpan terobosan yang berbahaya. Kemampuan ini sangat cocok dengan gaya bermain Haaland, striker yang memanfaatkan ruang dan kecepatan di kotak penalti. Haaland sendiri telah mencetak 28 gol dari 22 laga Liga Inggris musim ini, namun belum memiliki playmaker khusus untuk suplai bola. Kehadiran Bruno Fernandes di lini tengah diyakini akan meningkatkan produktivitas Haaland, terutama dalam serangan balik dan peluang 1 lawan 1. Selain statistik gemilang, Fernandes membawa pengalaman dan kepemimpinan yang dapat memperkuat mental skuad City dalam mengejar gelar juara musim ini. Rasa emosional tak terhindarkan lagi. Kevin De Bruyne akan kembali ke Etihad Stadium. Wah, untuk pertandingan apa memangnya? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Kevin De Bruyne akan kembali bertemu Manchester City, klub yang pernah dibelanya selama bertahun-tahun setelah resmi bergabung dengan Napoli. Pertemuan mereka akan terjadi di Liga Champions musim 2025-2026 dan menjadi sorotan utama fase grup. De Bruyne meninggalkan City pada akhir musim lalu dan kini datang sebagai lawan menghadapi mantan rekan setimnya di kompetisi paling bergengsi di Eropa. Undian menempatkan Manchester City di pot pertama, sedangkan Napoli berada di pot ketiga. Selain Napoli, City akan berhadapan dengan tim kuat lain seperti Borussia Dortmund, Real Madrid, dan lainnya. Pertemuan ini juga menjadi ajang reuni De Bruyne dengan pelatih lamanya, Josep Guardiola, yang membesutnya selama 9 tahun di City dan bersama-sama meraih banyak gelar bergengsi, termasuk Liga Champions. De Bruyne resmi bergabung dengan Napoli pada 12 Juni 2025 secara gratis setelah kontraknya habis di City. De Bruyne resmi berjalan mulus dengan gol saat Napoli menang 2-0 atas Sassuolo. Kehadirannya di Napoli diharapkan menambah kreativitas dan variasi serangan sekaligus menandai kesiapan klub Italia itu untuk kembali bersaing di Eropa setelah 1 musim absen. Sebagai juara Serie A 2024-2025, Napoli punya modal kuat dan De Bruyne menjadi kunci ambisi mereka. Duel melawan Manchester City bukan sekadar laga grup, tapi juga menghadapi mantan pemain kunci yang kini siap menjadi ancaman serius di Liga Champions. Manchester City kini dalam negosiasi membajak target Chelsea untuk bintang spektakuler senilai 1 triliun rupiah berinisial FL. Wah, siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Manchester City saat ini tengah bersaing dengan Chelsea untuk mendatangkan gelandang baru yang dianggap spektakuler. Meskipun Pep Guardiola ingin skuad yang lebih kecil musim ini, City tetap berencana merekrut setidaknya 1 gelandang sebelum batas waktu transfer. Target awal mereka, Xavi Simons dari RB Leipzig, tampaknya memilih bergabung dengan Chelsea sehingga City mencari alternatif lain.
Pakar transfer Graham Bailey mengungkapkan bahwa City kini mengincar Fermin Lopez dari Barcelona yang juga menjadi incaran Chelsea dan klub-klub besar Eropa lainnya. Lopez yang berusia 22 tahun dikenal sebagai gelandang serang dengan kemampuan memberikan gol dan assist secara konsisten sejak musim 2023-24. Mantan pelatih Barca, Xavi, memuji mentalitas dan tembakan jarak jauh Lopez, menyebutnya sebagai pemain dengan potensi besar. Enzo Maresca, pelatih baru, bahkan telah mengajukan tawaran sekitar 50 juta pounds untuk Lopez, tapi sekarang ada kemungkinan City membajak transfer tersebut melalui pembicaraan dengan agen pemain. Lopez dianggap cocok dengan gaya bermain City dan bisa menjadi pemain kunci dalam jangka panjang. Dengan peluang kecil mendapatkan Simons, fokus kini beralih ke Lopez yang dianggap alternatif fantastis untuk memperkuat lini tengah Manchester City. Proses negosiasi sedang berlangsung, menandakan peluang besar bagi City untuk mendapatkan talenta muda berbakat ini.